Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, terutama untuk adik-adik mahasiswa yang sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan pada semester ganjil ini. Nah, kali ini kita membahas sama dengan sesi sebelumnya, itu berkaitan dengan persiapan bagaimana kita menghadapi perkuliahan online. Walaupun kita tahu dari semester sebelumnya adik-adik mahasiswa juga sudah mengikuti perkuliahan secara online, tapi tidak ada salahnya kita bahas apa hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama seperti yang kita gunakan media. Nah, media yang perlu kita gunakan di masa pandemik ini untuk perkuliahan itu kita harus menggunakan perangkat media seperti handphone, laptop, tablet, dan lain-lainnya. Dan hal pendukung yang paling penting itu adalah data internet tentunya. Nah, adik-adik mahasiswa tentunya Anda sebagai kendaraan sebelumnya, kalau kita kuliah sebelum masa pandemi, kendaraan kita untuk ke kampus, bagi yang jauh dari kampus itu ada yang naik motor, ada kendaraan umum naik angkot, ada yang naik taksi dan lain-lain, atau naik mobil dan lain-lain. Begitu juga kendaraan kita pada masa pandemik ini adalah apa? Ya itu tadi, data internet tadi, biar sampai kepada tujuan kita untuk mengikuti perkuliahan online. Jadi di samping perangkat, baik itu handphone, tablet, baik itu laptop, tentunya adik-adik juga harus menyediakan kuota internet. Nah, untuk itu setelah semuanya ready, perlu kita persiapkan juga sinyal yang tepat tentunya. Nah, ini kalau untuk daerah perkotaan tidak ada masalah, sinyal itu biasanya sampai kemanapun. Tapi untuk daerah seperti daerah yang jauh dari kota, seperti di daerah pegunungan, walaupun sebagian besar kota besar juga ada yang pegunungan. Nah, kalau untuk daerah yang jauh dari sinyal atau sering terganggu sinyalnya, Anda perlu berhati-hati, sedikit berkorban untuk mencari tempat sinyal-sinyal yang bisa tidak mengganggu perkuliahan Anda. Itu yang paling penting untuk persiapan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan terutama itu pada mata kuliah hukum penyelesaian sengketa. Nah, hukum penyelesaian sengketa itu adalah mata kuliah, merupakan mata kuliah pengkhususan dari PK Perdata. Jadi di sini adik-adik yang sudah mengambil mata kuliah PK Perdata itu Perdata itu ada BW, ada bisnis. Nah, untuk penyelesaian sengketa itu kita akan membahas tentang bagaimana solusi dari permasalahan hukum yang ada itu tidak selalu atau tidak melulu ke pengadilan, sehingga kita menyampaikan kepada masyarakat melalui mata kuliah ini, kita memberi pencerahan kepada masyarakat, terutama adik-adik juga. Oh, ternyata kasus-kasus perdata itu sebaiknya tidak usah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Itu untuk pengantar judul mata kuliah. Tapi untuk sebelumnya, mata kuliah kita ini adalah 2 SKS, dan tentunya adik-adik sudah tahu di sini ada ujian mid semester, ada ujian akhir semester, ada present atau kehadiran Anda sebagai pendukung untuk nilai, ada tugas untuk nilai juga 20%, dan ada kehadiran itu 10%, ada UTS atau ujian mid, hasil dari ujian mid, dan ada juga hasil dari ujian semester. Nah, nanti akan terkumpul dalam hal persentase yang sudah ditentukan, terkumpullah satu nilai yang outputnya adalah apakah itu A, A min, B plus, B min, atau B, dan seterusnya. Tentunya kita tidak berharap untuk mendapatkan nilai yang kurang dari B plus. Nah, terutama harapan kita itu adalah A. Itu poin-poin yang harus dipersiapkan dalam perkuliahan ini. Jadi kita harus ada target ya, nilainya itu minimal A. Kalau A plus nggak ada, jadi A minimal. Jadi kalau maksimalnya apa? Ya A juga, minimalnya A. Nah, itu untuk nilai. Dan di samping itu kita juga mencari teori-teori, kita juga membahas tentang teori-teori penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia khususnya. Itu yang akan kita bahas ke depan, yang akan dipersiapkan oleh adik-adik untuk perkuliahan hukum penyelesaian sengketa ini. Dan di sesi kedua nanti kita akan membahas apa itu penyelesaian sengketa secara luarnya. Oke, nanti sampai ketemu.